sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya. Baca sholawat ini ya, membuat doa kita mustajabah. Baca sholawat membuat sholat kita diterima. Dengan baca sholawat doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita berharap ya, dengan baca sholawat ini semoga Allah buka hati kita semuanya. Hati yang gelap, hati yang terkunci, hati yang tertutup, semoga dibuka hatinya dengan berkah baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikiran-pikiran yang kotor, ya, pikiran-pikiran yang galau, insya Allah dengan sholawat dihilangkan kesulitannya, dihilangkan kegalauannya. Hafalan-hafalan yang lemah, ya, ilmu yang susah dipahami, insya Allah dibacakan sholawat kepada Rasulullah, insya Allah ilmunya mudah dipahami, insya Allah ilmunya jadi berkah. Subhanallah, kita bersyukur berkumpul di malam Jumat ya. Ini malam yang berkah. Waktu antara maghrib dan isya ini luar biasa. Kanzun min kunuzil bir, ya kata Rasulullah. Ya, maghrib isya itu waktu yang sangat baik dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat baik dipakai buat baca Quran. Sangat baik dipakai baca untuk sholat. Sangat cocok, sangat mulia kita pakai berzikir. Sangat cocok, sangat mulia, sangat agung jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidul Habib Umar, Syekhuna wa Murabbina, dia mengatakan, siapa orang yang amalnya tertinggal, ibadahnya tertinggal, ya, umurnya sudah tua, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sementara merasa amalnya sedikit, ya, merasa tertinggal, ibadahnya tertinggal, ketaatannya tertinggal, maka bisa dikejar dengan 4 perkara. Ya. Siapa yang merasa amalnya sedikit, ibadahnya sedikit, sholatnya sedikit, zikirnya sedikit, ya, sementara umurnya sudah tua, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, maka bisa dikejar. Kata Habib, dikejar dengan 4 perkara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan waktu antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya ini sangat mulia kalau kita pakai untuk ibadah, dipakai baca Quran, dipakai baca maulid, dipakai thalabul ilm, dipakai salat sunnah, dipakai kita i'tikaf, ya, sangat cocok. Maka itu santri dan kita semua tolong khususkan antara maghrib dan isya. Jangan dipakai ngobrol, jangan dipakai buat bisnis. Cocoknya maghrib isya itu untuk ibadah. Insya Allah yang tertinggal itu kekejar. Baru kita sholat maghrib 6 rakaat sudah kecatat ibadahnya seperti 12 tahun. Siapa orang sholat sunnah maghrib 6 rakaat, yang 2 niat sholat ba'diyah, yang 4 niat sholat awabin, atau yang 2 niat sholat ba'diyah, yang 4 sholat tasbih, atau yang 2 niat sholat ba'diyah, yang 2 lagi sholat taubat, yang 2 lagi sholat hajat, yang penting 6 rakaat, niatnya bebas, maka dicatat ibadah 12 tahun. Tuh, baru sholat sunnah 6 rakaatnya saja itu ibadah kita dicatat selama 12 tahun. Kalau kita rutin setiap maghrib dipakai sholat sunnah, dipakai ibadah terus sampai isya, besok kita pakai lagi antara maghrib untuk ibadah sampai isya, besok apalagi dipakai ngaji, dipakai thalabul ilmi, masya Allah, insya Allah yang tertinggal jadi kekejar. Yang kedua antara tahajud sampai subuh, ya, masya Allah, ya, ini waktunya sangat mulia. Allah buka itu langit, Allah tunggu, kata Allah, siapa yang minta ampun aku ampuni, siapa yang taubat aku terima taubatnya, siapa yang punya hajat aku kabulkan hajatnya. Tuh, ya, waktu tahajud akhir malam sampai subuh. Masya Allah,
para ulama-ulama dulu itu mereka sangat ya sangat perhatian dengan waktu malam itu. Sampai pernah ya seorang waliullah ya lari ke masjid, udah kesiangan ini, udah kesiangan. Padahal masih 2 jam lagi subuhnya. Subhanallah. Ya, 10 tahun, 40 tahun mereka nggak pernah copot, nggak pernah lepas. Ya. Syekh Abu Bakar ya, Syekh Abu Bakar ya bin Salim itu selama 40 tahun nggak pernah batal wudu dari isya sampai subuh. 40 tahun ya. Artinya nggak pernah tidur. Subhanallah. Maka kalau kita rutin ya bangun malam setiap hari sampai subuh, tiap malam kita bangun, insya Allah bisa mengejar kekurangan, bisa mengejar ketertinggalan. Yang ketiga, antara subuh sampai isyraq, ini waktu yang sangat mulia ya. Pahalanya besar, bisa mengejar kekurangan, mengejar ketinggalan. Ini bangun kesiangan, Masya Allah, gimana mau berkah. Bangun kesiangan, gimana mau senang ya. Orang itu kalau kesiangan gak pernah senang. Kalau pengen senang jangan kesiangan. Bangun kesiangan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Bangun sebelum subuh ya, bangun sebelum subuh, sholat subuh awal waktu, berkah, hatinya senang, insya Allah gak gelisah. Ini mau kesiangan pengen senang gak bakal. Bangun kesiangan pengen senang gak bakal. Bangun kesiangan pengen sugih gak bakal ya. Udah tahu tahajud itu berkah. Belum lagi kita sholat sunnah subuh ya, rakaatul fajr khairun minad dunya wa fiha. Tuh. Jadi orang yang suka sholat sunnah qabliyah subuh, berarti dia bangun sebelum subuh itu bisa mengejar kekurangan. Ibadah yang kurang, ibadah yang sedikit, umurnya sudah tua, kejar bangun sebelum subuh. Kita tunggu sholat subuh, sholat sunnah fajar ya 2 rakaat, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Yang keempat ya, menggunakan waktu sore sampai maghrib. Itu kalau bisa kita sesibuk apapun ya, sore udah pulang ya, udah pulang mandi, kita tunggu maghrib, baca wirdul latif, baca ratib haddad, baca ratib atos ya, baca yasin, baca waqiah, berkah, pahalanya besar, insya Allah gak tertinggal walaupun kita umur sudah tua. 4 perkara ya, siapa yang makai 4 perkara ini bisa mengejar kekurangan umur kita, bisa mengejar kekurangan ibadah kita, bisa mengejar kekurangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sore sampai maghrib, antara maghrib sampai isya, antara akhir malam sampai subuh, dan antara subuh sampai isyraq. 4 perkara ini. Selain 4 itu terserah. Yang penting 4 macam ini, 4 waktu ini jaga betul-betul. Sebab ini kebiasaan orang soleh, kebiasaan para nabi, kebiasaan para ulama, kebiasaan para wali, ulama-ulama aslaf, ulama-ulama dulu. Ya, selalu menggunakan sore sampai maghrib zikir, maghrib sampai isya sholat, i'tikaf. Jadi maghrib sampai isya itu nggak pulang isya. Kita maghrib nonton TV, maghrib kita keluyuran. Ya elah, masya Allah. Ya, maghrib masih di jalan, nggak bener tuh. Dulu mah nggak ada orang keluyuran habis maghrib tuh, nggak ada dulu mah. Sekarang maghrib keluyuran. Itu walaupun kita dikasih lancar tetap rugi ya, rugi itu. Jadi kalau kita merasa kurang amal, merasa kurang ibadah, merasa kurang, maka kejar dengan 4 perkara. 1, antara sore sampai maghrib. 2, antara maghrib sampai isya. Yang ketiga, akhir malam sampai subuh. Yang keempat, ba'da subuh sampai isyraq. Insya Allah berkah ya.